Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan tentang firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus agar kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 23 yang berbunyi, "Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, 'Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.'" Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah memikirkan apa yang dipikirkan Allah itu, bukan memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Sesungguhnya ada banyak sekali umat manusia yang mempunyai anggapan bahwa iblis atau setan itu muncul melalui hal-hal yang serba menyeramkan atau yang sangat menakutkan. Apabila kita pertanyakan statement atau pernyataan itu, apakah benar demikian? Jawabannya adalah tidak selalu benar. Tuhan kita Yesus Kristus ketika memberitahukan kepada para muridnya dulu bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, lalu akan mati dibunuh, dan pada hari ketiga bangkit dari kuasa kematian. Dan ketika para murid Tuhan Yesus mendengar pemberitahuan Tuhan dan gurunya itu, mereka sangat terkejut. Itu sebabnya Simon Petrus mewakili para murid lainnya langsung menarik tangan Tuhan Yesus dan menegurnya dengan keras, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Bagi Simon Petrus dan para murid lainnya, bahwa Tuhan Yesus itu tidak mungkin dan tidak boleh mati. Tuhan Yesus adalah seorang calon raja orang Yahudi yang akan bisa membebaskan mereka dari penjajahan kekaisaran Romawi. Selain itu pula, bukankah dia telah melakukan banyak mujizat? Dan bukankah Tuhan Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah, Kristus, Al-Masih? Akan tetapi Tuhan Yesus menjawab Petrus, "Enyahlah iblis." Sesungguhnya pada waktu itu Tuhan Yesus bukan menghardik diri Simon Petrus, tetapi dia menghardik pemikiran Simon Petrus itu yang merupakan sebuah pemikiran iblis. Iblis tidak mau Tuhan Yesus itu mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Pemikiran yang ada di benak Simon Petrus merupakan suatu batu sandungan, sebab bagaimana mungkin manusia bisa diselamatkan jika Tuhan Yesus harus mati untuk menggantikan hukuman dosa umat manusia? Iblis atau setan bisa dan dapat datang kepada setiap umat pribadi manusia melalui pemikiran atau pikirannya sendiri. Kelihatannya pemikiran itu sangat rohani sekali, akan tetapi hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga. Bagaimana caranya supaya pikiran kita tidak dipakai iblis atau setan? Pikirkanlah apa yang dipikirkan oleh Tuhan Allah Bapa kita. Jangan pikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yang dipikirkan oleh manusia adalah hal-hal yang seringkali memuaskan bagi dirinya dan bahkan bisa menyenangkan hati iblis, yang artinya melawan kehendak Allah Bapa. Sedangkan pemikiran Allah adalah hal-hal yang memuliakan demi memuji dan juga menyembah Allah Bapa saja, hal yang benar dan sesuai rencananya. Seperti juga pikiran Allah jelas bahwa kita tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh menyamarkan tentang pemikiran yang sesungguhnya
benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, hati-hatilah dengan pemikiran-pemikiran yang muncul dalam benak kita. Ujilah dengan terang firman Tuhan. Jangan sampai kelihatannya sangat rohani dan sangat cemerlang, tetapi sesungguhnya pemikiran tersebut ternyata bukan pemikiran atau pikiran Allah, melainkan hanya pikiran kedagingan manusia saja. Hati-hati, jangan sampai iblis datang memanfaatkan pemikiran kita itu. Jangan sampai kita merasa sedang membela kebenaran atau sedang melakukan kehendak menurut kebenaran firman Allah, padahal sebaliknya kita sedang membela iblis, dan iblis sedang menghancurkan pekerjaan atau rencana Allah melalui diri kita yang sedang bisa merupakan pemberontakan kepada Allah. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu itu, sehingga kami boleh dan harus menyadari bahwa hal-hal yang harus kami lakukan dalam hidup sehari-hari adalah memikirkan dan memperlakukan apa yang menurut kebenaran firman Allah sendiri. Di kesempatan ini kami doakan juga bagi mereka yang menderita akibat berbagai macam gangguan kesehatan, yaitu sakit penyakit, apapun juga yang mereka sedang derita. Terlebih karena gangguan akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan campur tangan melalui perawatan para medis, obat, dan juga dokter, supaya melalui perhatian keluarga juga mereka boleh cepat mengalami mujizat kesembuhan yang daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.